Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nurholilah. Kali ini akan menerangkan tentang kegiatan belajar 1, yakni perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik, yang mana skema pada pembelajaran ini adalah yang pertama adalah pengertian perkembangan, yang mana perkembangan dibagi menjadi 2, yakni fisik dan psikomotorik. Yang kedua, karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Di sini ada tahap kanak-kanak, yakni 0 sampai 5 tahun, kemudian masa kanak-kanak 5 sampai 11 tahun, masa anak 8 sampai 9 tahun, masa anak 10 sampai 11 tahun, dan masa remaja. Yang terakhir adalah masa dewasa. Kemudian kita juga akan belajar tentang faktor pengaruh perkembangan fisik peserta didik dan menganalisis generasi alfa pada tahap ini. Nah, marilah kita kupas satu-satu tentang yang pertama adalah pengertian perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Kemudian perkembangan itu ada fisik dan psikomotorik, yakni yang pertama adalah perkembangan fisik meliputi aspek yakni sistem saraf, perkembangan kecerdasan dan emosi, otot-otot, perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik, kelenjar endokrin, yakni tingkah laku baru seperti merasa senang terhadap lawan jenis. Kemudian struktur tubuh atau fisik, yakni tinggi, berat, dan proporsi. Kemudian yang kedua adalah perkembangan psikomotor atau psikomotorik, yakni perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf, pusat, dan otot-otot. Perkembangan psikomotorik yang terkontrol akan menciptakan keterampilan motorik. Keterampilan motorik itu sendiri dibagi menjadi 2, yakni yang pertama adalah keterampilan motorik halus seperti cekatan dalam lari, dalam menulis, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah keterampilan motorik kasar seperti berjalan, berlari, dan sebagainya. Kemudian karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Nah, di sini perlu diketahui bahwa perkembangan fisik psikomotor peserta didik sangat penting, sebab tumbuh kembangnya akan mempengaruhi perkembangan yang lain seperti perkembangan kognitif, sosial, dan emosi. Di sini kita mengenal karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik. Tadi ada anak-anak, kanak-kanak, masa kanak-kanak 0 sampai 5 tahun. Yang mana perkembangan kemampuan fisik pada anak kecil 0 sampai 5 tahun ditandai dengan mulai mampu melakukan bermacam-macam gerakan dasar, yakni semakin baik gerakan berjalan, berlari, melompat, meloncat. Kemudian masa anak 5 sampai 11 tahun. Perkembangan reaksi lebih lambat dibanding masa kanak-kanak, koordinasi mata berkembang dengan baik, masih belum mengembangkan otot-otot kecil, kesehatan umum relatif stabil dan mudah sakit. Jadi rentan pada usia-usia 5 sampai 11 tahun ini rentan terserang penyakit. Kemudian masa yang ketiga adalah masa anak 8 sampai 9 tahun. Bagaimana perkembangan dari masa anak usia 8 sampai 9 tahun? Yakni terjadi perbaikan koordinasi tubuh, ketahanan tubuh bertambah. Anak-anak laki-laki cenderung aktivitas yang ada kontak fisik seperti berkelahi, dan
masih belum kuat koordinasi otot dan saraf masih kurang baik. Sekarang karakteristik masa anak 10-11 tahun. Kekuatan anak laki-laki lebih kuat dari wanita. Kenaikan tekanan darah, metabolisme yang tajam. Wanita mulai mengalami kematangan seksual adalah umur 12 tahun. Lelaki hanya 5% yang mencapai kematangan seksual. Kemudian pada fase yang kelima adalah masa remaja. Di sini biasanya disebut masa ABG. Nah, di sini masa remaja, perkembangan fisik yang paling menonjol terhadap perkembangan itu adalah berkembang kekuatan, ketahanan, dan organ seksual. Karakteristik perkembangan fisik masa remaja ditandai dengan berat badan yang bertambah, pastinya tinggi badan, ukurannya lebih cepat, pertumbuhannya lebih cepat, yakni kelenjar dan alat-alat kelamin maupun tanda-tanda sekunder, seksual sekunder, tumpah payudara, haid, kumis, mimpi basah dan lain sebagainya, timbulnya hasrat seksual yang tinggi. Makanya biasanya kalau pada remaja ini mulai mengenal masa jenis, mereka akan timbul rasa sayang dan rasa kangen seperti itu pada masa-masa remaja. Yang kedua adalah menganalisis. Yang keenam, masa dewasa. Masa dewasa adalah kemampuan fisik setiap individu menjadi variasi seiring dengan pertumbuhan fisik. Laki-laki cenderung lebih baik kemampuan fisiknya dan gerakan lebih terampil. Pertumbuhan ukuran tubuh yang profesional memberikan kemampuan fisik dan kuat. Pada masa dewasa, pertumbuhan mencapai titik maksimal. Pada masa itu pertumbuhan fisik mulai terhenti sehingga sudah tidak masa pertumbuhan lagi. Sekarang yang faktor mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik. Dan di sini peserta didik pastinya ada faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana anak tersebut perkembangannya itu dipengaruhi oleh apa saja, yakni yang pertama adalah keluarga, gizi contohnya di dalam keluarga itu dia nutrisinya apakah terpenuhi atau belum. Kemudian gangguan emosional juga dari keluarga, juga bisa dari teman, juga bisa. Ketika anak itu mengalami gangguan emosional, mudah tersinggung, mempunyai kecenderungan ingin melampiaskan emosinya kepada teman atau kepada anak-anak yang dekat dengannya. Nah, seperti itu gangguan emosional bisa disebabkan dari lingkungan keluarga yang tidak harmonis, bisa juga dari pergaulan yang salah. Kemudian jenis kelamin ini perkembangan fisik antara laki-laki dan perempuan pastinya berbeda. Kemudian status sosial ekonomi, umpamanya di keluarga itu status sosialnya ekonominya apa, umpamanya status sosial ekonominya tinggi, belum tentu juga ketika ke anaknya juga menjadi tinggi, tergantung dari pergaulan, juga bisa dari pendidikan, karena orang tuanya sibuk, anaknya terbengkalai, kurang didikan atau yang lain. Kemudian kesehatan juga penting. Kesehatan ini bisa berpengaruh juga dengan gizi atau kebiasaan pola sehari-hari. Nah, ini yang mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik.
Yang berikutnya adalah kita menganalisis generasi alfa. Apa sih generasi alfa itu? Nah, generasi alfa yang pertama yang benar-benar telah hidup berdampingan dengan teknologi canggih sejak mereka dilahirkan. Dari alasan inilah mereka juga kerap disebut sebagai generasi digital. Pemandangan anak berusia 2 tahun yang sudah mahir menggunakan gadget itu tidak asing lagi kita lihat. Untuk mendukung perkembangan ini, beberapa kurikulum pendidikan di beberapa negara mulai menambahkan pelajaran pemrograman komputer pada sekolah dasar menengah, sehingga dengan penanganan yang tepat untuk diberikan kepada peserta didik yang merupakan generasi alfa ini, dengan tepat diberikan solusi yang lebih tepat bagaimana perkembangannya, maka generasi tersebut akan bisa menjadi generasi yang canggih di bidang IT-nya dan diharapkan juga bermanfaat untuk lingkungannya. Nah, di sekolah ini seharusnya ada kurikulum yang bertujuan untuk membantu pembentukan siswa yang kreatif, mampu menggunakan teknologi untuk menghasilkan solusi dalam memecahkan masalah. Sehingga dengan adanya teknologi itu kita sebagai pendidik tidak menjadikan suatu masalah, tetapi dengan teknologi itu adalah kita memecahkan masalah. Kemudian masih generasi alfa ini dibesarkan pada era di mana teknologi selalu berkembang dan dengan konstan. Generasi alfa dapat menjadi peran penting yang sangat berpengaruh terhadap individu untuk terus berevolusi dan menciptakan inovasi yang baru. Generasi alfa juga memberikan dampak pada dinamika dunia. Dengan mudahnya akses komunikasi secara global, anak-anak termasuk generasi ini mungkin lebih mampu memperluas kemampuan komunikasi linguistik mereka. Bagaimana cara membesarkan anak era digital? Di sini dari segala kelebihannya, ternyata anak-anak yang termasuk generasi digital, termasuk generasi alfa, ini diperkirakan memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap masalah kesehatan mental. Di sana ada konten-konten YouTube yang juga kurang mendidik dan malah berakibat negatif. Nah, di sini ada timbul ketika menyaksikan gadget pada generasi alfa ini, timbul adalah gangguan kecemasan dan bisa depresi. Hal ini tidak mengherankan mengingat anak dituntut untuk selalu menjadi progresif dunia yang mendorong mereka agar selalu bergerak lebih cepat. Tentu juga dapat memberi tekanan pada anak terutama di bidang akademis. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk bekerja sama dengan guru di sekolah agar dapat selalu mengetahui bagaimana perkembangannya. Konsultasi dengan guru juga membantu para orang tua dalam menyusun orang tua dan guru pastinya untuk menyusun strategi untuk menghindari berbagai masalah yang mungkin dapat timbul atau muncul di kemudian hari. Demikianlah tadi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.